Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita akan membahas beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini sebuah ilustrasi Nabi Musa membelah Laut Merah. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman. Rukun iman kan ada 6. Beriman pada Nabi dan Rasul, rukun iman yang keempat. 1, kalau rukun iman kan 1 kepada Allah, 2 malaikat, 3 kitab. Yang keempat kepada Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul sebenarnya sangat banyak. Tapi yang wajib kita imani itu ada 25. Nabi dan Rasul itu berbeda. Bedanya apa? Nah, kita lihat di sini. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu. Laki-laki. Semua Nabi laki-laki. Tidak ada Nabi perempuan. Menerima wahyu, menerima petunjuk dari Allah untuk dirinya sendiri. Dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Untuk diri sendiri saja. Tidak punya tugas, tidak punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sehingga Nabi ini tidak punya umat. Contohnya yang sudah populer nama Nabi yang tidak punya umat ya di dalam ceritanya itu adalah Nabi Khidir yang menjadi guru Nabi Musa. Nah, Nabi Khidir ini tidak termasuk nama-nama 25 nama Nabi dan Rasul. Nggak ada kan Nabi Khidir. Tapi ceritanya ada. Beliau adalah seorang Nabi. Tetapi tidak termasuk yang 25 ini. Nah, Nabi seperti ini. Sementara Rasul adalah laki-laki yang menerima wahyu dari Allah. Sama seperti halnya Nabi. Cuma dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Sehingga Rasul punya umat. Seperti Nabi Musa punya umat, Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad. Gitu ya. Karena Rasul harus menyampaikan petunjuk wahyu dari Allah kepada umatnya. Nah, itu perbedaannya. Persamaannya juga ada. Nabi Rasul punya mukjizat, ya, mendapat wahyu dari Allah. Itu persamaannya. Perbedaannya ini. Tidak wajib menyampaikan, Rasul wajib menyampaikan. Nabi tidak punya umat, Rasul punya umat. Nah, ini ada 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Kalau Pak Hasan sering menyanyikannya seperti ini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ya, sekali lagi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, ini di antara para nabi dan rasul ini ada ayah dan anak yang mana jadi nabi, yaitu Nabi Ibrahim punya putra Ismail dan Ishak, yang kedua-duanya ini jadi nabi. Nabi Yakub punya putra yaitu Nabi Yusuf. Nabi Syuaib punya putra menantu, ya, Nabi Musa. Nabi Daud punya putra yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas punya putra angkat, ya, putra angkat Nabi Ilyasa.
Kemudian Nabi Zakaria punya putra yaitu Nabi Yahya yang juga jadi nabi. Itu ya. Nah, ini para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul ini ada yang disebut dengan istilah bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Adam, bukan. Mengapa? Karena dari Nabi Ibrahim inilah muncul ya, lahir dari anak, dari putra, dari cucu, cicit dan seterusnya para nabi, para rasul seperti Ismail, Ishak. Dari Nabi Ishak itu ya muncul Yakub, kemudian Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli dan seterusnya. Nah, dari Nabi Ismail ini muncul Nabi Muhammad. Gitu. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, Abul Anbiya itu siapa ya? Nabi Ibrahim. Nah, ada julukan lagi penutup para nabi. Khotamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad. Apa maksudnya penutup? Ya, beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan ulul azmi. Ada 5 rasul yang disebut ulul azmi. Ulul azmi ini mempunyai perjuangan yang sangat luar biasa. Di antaranya yang 5 ini adalah Nuh. Nabi Nuh membuat bahtera raksasa untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman dari banjir besar. Betapa luar biasanya perjuangan Nabi Nuh, diberi usia yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu perjuangannya. Kemudian Nabi Ibrahim, beliau juga sangat luar biasa perjuangannya sejak masih muda ya. Bahkan berani ya menentang seorang raja sampai-sampai dia dihukum bakar. Nah, oleh Allah diselamatkan dari pembakaran api itu. Kemudian Nabi Musa, beliau juga perjuangannya sangat luar biasa menentang seorang raja yang mengaku Tuhan sampai dikejar-kejar. Nah, kemudian beliau mendapat pertolongan dari Allah untuk membelah Laut Merah. Selain itu, untuk membuktikan kerasulannya, ada mukjizat yang berupa tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian memunculkan 12 mata air dari bebatuan. Bahkan ada juga beliau menghidupkan orang yang sudah meninggal karena ada kasus tertentu yang harus diungkap. Nabi Isa, beliau juga sangat luar biasa perjuangannya. Menghidupkan orang yang sudah mati, membuat burung hidup dari tanah liat, menyembuhkan penyakit kusta dan buta dari lahir, menurunkan makanan dari langit. Beliau berdakwah di sebuah kaum yang sudah melenceng, ya, sudah tersesat dari ajaran-ajaran Nabi Musa. Beliau meluruskan itu, cuma ditentang oleh pemimpin-pemimpin kaum ini sehingga beliau harus ditangkap. Tetapi oleh Allah SWT, yang ditangkap itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, yaitu salah satu pengikut Nabi Isa sendiri tetapi berkhianat. Namanya Yudas. Ya. Kemudian Yudas ini ditangkap, dihukum salib. Ya. Nabi Isa diselamatkan Allah, diangkat ke langit, di surganya, ditempatkan di sana. Nanti ketika menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda besarnya, Nabi Isa akan turun kembali ke dunia untuk membunuh Dajjal. Yang kelima tentu sajalah Nabi Muhammad. Mukjizatnya diantaranya adalah Isra Mi'raj, membelah bulan, dan yang paling besar di antara segala mukjizat adalah kitab suci Al-Quran.